الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وطاعته. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mewasiatkan, Allah taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang itu melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam makna tidak ada larangan kecuali kita menjadi orang yang paling jauh dari larangan tersebut, dan tidak ada perintah kecuali kita menjadi orang pertama yang melaksanakan perintah tersebut. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di alam dunia saat ini, dan kita pernah hidup dahulu di alam rahim, dalam perut, dalam kandungan ibunda kita, dan kita akan melanjutkan perjalanan hidup berikutnya di alam barzakh, dan kemudian kehidupan yang berikutnya lagi adalah kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi selamanya. Kita tidak diciptakan selamanya di alam dunia, karena akan datang waktunya di mana kita harus meninggalkan alam dunia, melanjutkan kehidupan di alam barzakh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah taala yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, sekedar memuji kalian semua, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang amal perbuatannya yang terbaik. Selama kita masih hidup, hanya ujian siapa yang amalnya paling baik. Karena setelah meninggal dunia, setelah kematian datang, amal itulah yang menjadi perbekalan kita. Kalau kita bekerja keras mencari rezeki untuk menyiapkan kehidupan duniawi,
Sudahkah kita mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di alam barzakh? Kita tidak bisa lari dari kematian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari menyelamatkan diri darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu yang akan datang menemuimu. Dalam ayat yang lainnya, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian yang akan datang menemui, walaupun kalian semua fi burujin musyayyada, berlindung di benteng, di istana dengan pengamanan yang berlapis. Ta'addadatil asbab wal maut wahid, sebab bisa silih berganti dan bermacam-macam. Wal mautu wahidu, kematian hanya satu, ketika ruh terpisah dari jasadnya. Dulu di alam rahim, ketika kita dalam kandungan ibunda kita, ketika kita pertama kali tercipta dalam perut ibunda kita, dalam rentang waktu tertentu berproses sehingga janin, jabang bayi, tubuh kita terbentuk sempurna. Tsumma yursalu ilaihil malak, Rasulullah menceritakan, kemudian dikirimlah malaikat, fayunfakhu fihi ruh, tugas malaikat tersebut meniupkan ruh kepada janin yang sudah terbentuk semula. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, ruh ditiupkan dan suratan takdirnya ditetapkan. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Rezekinya sudah dituliskan dalam suratan takdir, ajalnya sudah Allah tetapkan, amal perbuatannya sudah Allah tuliskan, bahagia atau sengsara sudah Allah tetapkan. Suratan takdir itu sudah Allah tetapkan semenjak ruh itu masuk ke dalam jasad kita dan kita masih dalam perut ibunda. Maka ketika dilahirkan ke alam dunia, kita menjalani suratan takdir yang telah Allah tentukan. Maka jalani kehidupan kita di alam dunia sebaik-baiknya, ahsan muamalah, dengan amal perbuatan yang terbaik. Opo jare pangeran, ada siang, ada malam, ada musim panas, ada musim penghujan, ada laki-laki dan ada perempuan. Kadang kehidupan bahagia, tapi ada waktunya kita harus menangis dengan sedih. Ada senyum, ada tawa, tapi ada juga air mata yang menetes karena sedih. Kehidupan memang harus silih berganti, tapi kehidupan terus berjalan di dunia. Karena kita tidak tercipta selamanya di dunia, kita harus melanjutkan perjalanan ke alam barzakh dan kemudian ke alam akhir. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Rasulullah bernama Thauban mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami bahagia hidup di dunia, kami bahagia hidup denganmu, kami sholat berjamaah dengan, kami hadir di majlis-majlismu ya Rasulullah. Tapi tidak selamanya, karena ketika telah meninggal dunia kami tidak bisa berjumpa denganmu. Kelak ketika kami dibangkitkan di padang mahsyar di alam akhirat, apakah kami tetap berjumpa denganmu ya Rasulullah? Engkau Nabi, engkau Rasul, engkau pasti berada di surga. Tapi kami ya Rasulullah, akankah kami masuk ke surga? Kata Thauban, sahabat Rasulullah SAW. Thauban, sahabat Rasulullah yang hidup di teras Masjid Nabawi, Ahlus Suffah. Tapi setiap hari Thauban hidup bersama Rasulullah.
sholat berjamaah bersama Rasulullah, duduk di majelis Rasulullah. Tidak ada waktu kecuali ia ingin habiskan bersama Rasulullah. Tapi ia berkeluh kesah, tapi kelak ketika telah meninggalkan alam dunia, kelak di alam akhirat, apakah akan tetap bersama Rasulullah? Andai kata pun Thauban masuk ke surga, lanjut Thauban, engkau ya Rasulullah berada di surga yang paling tinggi, yang paling mulia. Dan surgaku tidak mungkin surga yang sama denganmu, surgaku mungkin di bawah. Maka kami tidak akan berjumpa denganmu Rasulullah. Ini yang membuat hati kami sedih dan berat hati. Rasulullah terdiam, Rasulullah tidak bisa menjawab. Maka kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Fa'ulaika, maka mereka itu, mereka yang berkeluh kesah karena ketakutan, mereka yang khawatir kehidupan selanjutnya setelah alam dunia, mereka yang khawatir bagaimana nanti yaumul qiyamah, mereka faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, akan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan curahan nikmat. Siapa orang mendapatkan curahan nikmat? An'ama Allah alaihim minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, yaitu orang-orang yang as-siddiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah, orang-orang yang secara totalitas beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wasyuhada, dikumpulkan dengan para syuhada yang mereka berjuang menegakkan agama Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan dengan mereka, dengan para nabi, dengan para orang yang beriman secara totalitas, dengan orang yang memperjuangkan agama Allah, dengan para salihin, dengan mereka lah sebaik-baik pertemanan, perkumpulan dan ekosistem. Disampaikan kepada Thauban, Thauban tersenyum, ahada ya Rasulullah, apa benar begitu ya Rasulullah? Kami yang pas-pasan ini ya Rasulullah akan dikumpulkan dengan mereka orang-orang mulia. Rasulullah mempertegas, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang ia cintai nanti pada hari kiamat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang kita cintai? Siapa ekosistem kita? Siapa teman hidup kita? Ukurannya adalah sekarang ketika kita di alam dunia. Sedikit gambaran, siapa yang akan takziah, nyelawat kepada kita ketika kita meninggal dunia. Mohon maaf, kalau yang meninggal dunia artis, maka yang takziah dan nyelawat jamaah kumpulan para artis. Mohon maaf, kalau yang meninggal dunia adalah pemain bola, maka yang takziah dan nyelawat ya teman-temannya para pemain bola dan juga pendukung supporternya. Kalau yang meninggal dunia mereka yang berkecimpung dalam dunia politik dan kekuasaan ataupun pejabat, maka yang nyelawat dan takziah adalah kumpulan para pejabat dan orang-orang politik. Dan itu akan berlanjut ke alam barzakh. Ruh yang berpindah, ruh meninggalkan jasad, jasad berkalang tanah dikubur, ruhnya yang melanjutkan perjalanan ke alam barzakh. Maka ruhnya itu di alam barzakh, siapa yang akan menyambut? Perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh, yang nyelawat, yang takziah, yang menghantarkan jasadnya ke pekuburan itu loh, itu adalah gambaran ruhnya nanti akan disambut oleh siapa di alam barzakh.
Rohnya akan dikumpulkan dengan siapa nanti pada hari kiamat. Itu adalah gambaran kecil, miniatur kehidupan kita nanti yang akan datang di alam barzakh dan alam akhirat. Mulai sekarang, siapa nanti yang akan melawat? Siapa nanti yang akan takziah? Kalau yang meninggal dunia alim ulama, yang meninggal dunia kiai ustaz, yang meninggal dunia mungkin takmir masjid, yang takziah, yang nyelawat, maka ekosistem dan kumpulan jamaah yang sama, yang senada, yang modulasinya, yang frekuensinya sama, dan itu akan berlanjut ke alam barzakh. Siapa yang akan menyelawat kita? Siapa yang akan takziah ketika kita meninggal dunia? Dan siapa yang akan menyambut roh kita di alam barzakh? Dan dikumpulkan dengan siapa roh kita nanti hari kiamat? Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu kita diajari tahlil, kita mendapatkan warisan yasinan dan tahlil. Kita yang hidup mendoakan yang telah meninggal dunia. Kenapa? Gantian. Nanti kalau kita meninggal dunia, roh kita ke alam barzakh, roh kita akan disambut dengan mereka yang dulu kita yasini, yang dulu kita tahlili. Kita diperkenalkan dengan tradisi keislaman acara haul Kiai Abdul Hamid Pasuruan, haul Kiai Haji Hashim Ash'ari, haul Gus Dur, haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Kenapa? Kita mendoakan beliau-beliau, kita menyambungkan hati dengan beliau. Kenapa? Supaya ketika roh kita meninggalkan alam dunia, masuk ke alam barzakh, beliau-beliau itu menganggap kita sebagai jamaahnya, menganggap kita sebagai muridnya, menganggap kita sebagai santrinya. Kita tidak akan tersesat di alam barzakh. Itu sebabnya kita diajari manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Supaya kita telah meninggal dunia, roh kita disambut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pecintaku, ini muridku, ini jamaahku. Ekosistem di akhiratnya terbentuk dan kita membentuk mulai sekarang di alam dunia. Tapi kalau tidak peduli, tetangga meninggal dunia ya tidak nyelawat, tidak takziah, tahlilan di samping rumah juga cuek saja. Oh, hukum karma berlaku. Ketika meninggal dunia, jasad berkalang tanah, rohnya ke alam barzakh kebingungan, tetanggamu juga akan cuek. Oh, itu yang dulu cuekin saya dan tahlil, sekarang rasakan rasanya bagaimana ketika tidak ada yang menolong dan tidak ada yang mendoakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak mau tahu. Oh, tidak kenal, saya tidak tahu, tidak pernah mendoakan, tidak pernah manakipan. Para alim ulama, para kiai juga tidak mau tahu. Oh, sendiri-sendiri. Di alam dunia cuek, sekarang di alam barzakh cuek. Ya sudah, silahkan cari jalanmu, cari ekosistem, cari jamaahmu sendiri. Tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, tidak bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad, tidak sholawatan, tidak dibahas, tidak berdahan, tidak salawat kepada Nabi Muhammad. Sudah, silahkan andalkan amal ibadahmu sendiri itu. Silahkan sholat yang kau bangga-banggakan itu. Silahkan menghadap Allah Ta'ala. Silahkan cari jalan dengan ibadahmu sendiri tanpa pertolongan orang lain. Alhamdulillah, kita punya masjid yang bagus, yang baru. Maka isi masjid ini, semarakkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan, tradisi-tradisi keislaman yang sudah turun-temurun diwariskan kepada kita hari ini, yang ternyata itu adalah bekal untuk hidup kita di alam barzakh sampai alam akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur